Sisi lain Lady Gaga, dialah iblis yang baik hati. Lady Gaga pernah disebut Mother Monster, High Priestess of Pop, Queen of Darkness, bahkan wakil setan dalam budaya global. Tambahin juga, Duta Illuminati, simbol Dajjal, sampai avatar iblis zaman modern. Julukannya banyak, lengkap, dan gak ada yang biasa. Lucu ya, manusia modern, kita hidup di zaman paling informatif sepanjang sejarah. Semua ada di ujung jari. Tapi masih gampang panik kalau lihat simbol-simbol yang gak kita pahami. Lady Gaga langsung dicap satanik. Gampang banget bilang orang lain sesat. Selamat datang di channel Nggak Penting. Ngebahas peristiwa penting untuk orang-orang yang nggak penting. Sini, ajak lu pada mikir. Orang-orang nggak penting. Padahal gak banyak yang tahu. Gaga sering bantu orang, diam-diam. Jauh dari kamera, jauh dari headline. Dia bukan tipe selebritas yang teriak, "Lihat, gua donasi," sambil selfie. Justru beberapa aksi kemanusiaannya yang paling besar gak pernah dia angkat sendiri. Termasuk bantu komunitas muslim, tanpa nanya ras, agama, atau merek tas yang dipakai. Entah itu Dior, Chanel, atau gak pakai parfum sama sekali. Buat Gaga, yang penting manusianya, bukan atributnya. Yang lebih ajaib, semua label itu datang dari orang-orang yang gak pernah ngobrol langsung sama dia, gak pernah baca visi kemanusiaannya, dan lebih sibuk bahas eyelinernya ketimbang dampak sosialnya. Kita makin sering menyederhanakan manusia jadi dua warna, hitam atau putih. Padahal kenyataannya, manusia itu abu-abu. Dan Gaga, dia justru berani nunjukin semua nuansanya, tanpa takut diludahi publik. Seolah-olah semua orang tiba-tiba jadi juru kunci surga. Gak cukup main hakim sendiri, tapi main hakim rame-rame. Mirip banget supporter bola Liga Kampung, teriak-teriak soal strategi dari pinggir lapangan. Tapi disuruh main belum tentu bisa, yang mereka tuduh. Iblis, kadang justru lebih banyak nyembuhin luka ketimbang mereka yang sibuk ngeluarin kutukan. Siapa sangka, di balik dunia yang begitu sensitif pada simbol dan histeria moral, Lady Gaga justru punya sisi lain yang banyak orang gak tahu, dan mungkin gak mau tahu. Sisi yang gak masuk headline, gak muncul di trending, tapi nyata. Saat kamera fokus ke gaun berdarah atau koreografi ritualis, dia diam-diam bantu ribuan orang yang terluka, tersingkir, dan invisible di masyarakat. Nama aslinya Stefani Joan Angelina Germanotta. Lahir dari keluarga Katolik yang taat, belajar piano klasik sejak umur 4 tahun, dan dibesarkan dalam nilai-nilai iman. Tapi spiritualitas doi tumbuh ke arah yang personal, gak ritualistik, tapi tetap rohani. Gaga percaya Tuhan itu cinta, dan cinta harus dirayakan, bukan diawasi. Dia gak bawa nama Tuhan di setiap lirik, tapi banyak tindakannya justru lebih dekat pada ajaran kasih, empati, dan keadilan sosial. Kontroversi udah jadi bagian dari brandnya. Tapi semua itu bukan liar tanpa arah. Setiap kostum absurd, simbol mata satu, atau panggung teatrikal yang bikin geger, itu semua bagian dari permainan identitas yang dia kuasai betul. Bahkan dalam lagunya, banyak yang nuduh dia nyenggol agama dan keimanan. Misal di lagu, Judas, sempat memicu kemarahan besar dari komunitas Nasrani karena dianggap menghina iman. Dirilis menjelang Paskah, liriknya memuat kisah cinta segitiga metaforis antara dirinya, Yesus, dan Yudas. Tapi Gaga menyebut lagu itu sebagai simbol konflik spiritual yang dialami banyak orang modern. Mencinta yang salah, dan bergulat dengan pengkhianatan diri. Lagunya Alejandro juga gak kalah rame. Gereja Katolik bereaksi keras, karena videonya menampilkan Gaga dalam atribut religius yang sensual. Rosario, pakaian mirip biarawati, dan gaya teatrikal dianggap menistakan iman. Tapi secara konsep, lagu itu lebih tentang kehilangan dan cinta yang ditolak, dibalut dalam simbolisme yang intens. Sementara itu, di kalangan Muslim, lagu Aura menimbulkan kontroversi karena menyebut kata burka. Banyak yang merasa itu eksploitasi simbol Islam. Tapi Gaga mengaku bahwa burka di lagu itu adalah metafora identitas, tentang memilih menutupi atau menunjukkan diri di tengah tekanan sosial. Semua ini bikin Lady Gaga makin dicap iblis budaya pop. Tapi anehnya, dari semua simbol yang dituduhkan, gak pernah ada bukti bahwa dia benar-benar nyembah setan. Gak ada altar, gak ada ritual nyata. Yang ada, justru aksi nyata. Gaga terlibat dalam perjuangan kesehatan mental,
penghapusan stigma pelecehan seksual, advokasi LGBT, bahkan pembelaan terhadap minoritas Muslim. Di masa Donald Trump, ketika Islamofobia lagi tinggi-tingginya, Gaga berdiri di barisan penolak diskriminasi. Dia juga pernah cancel konser di Indonesia karena menghormati norma lokal. Padahal secara bisnis, itu kerugian besar. Ketika dia mendirikan Born This Way Foundation, misinya jelas, menyembuhkan yang luka. Bukan hanya korban bullying atau penyintas trauma, tapi juga anak muda Muslim di Barat yang hidup di bawah tekanan rasisme dan stereotip agama. Banyak muslimah berhijab yang secara terbuka mengaku terinspirasi dari pesannya. Bukan karena setuju pada semua simbolnya, tapi karena melihat keberanian menolak stigma dan tetap yakin bahwa diri mereka layak dicintai. Lady Gaga gak pernah ngaku dirinya nabi atau utusan langit. Tapi dia muncul saat dunia kekurangan pelindung, dan terlalu penuh penghakim. Ketika sebagian besar orang sibuk debat soal busana, Gaga nyiapin donasi jutaan dolar buat tenaga medis di Gaza, Pakistan, dan Afrika. Bantuan itu gak pakai label agama. Tapi dampaknya menyentuh banyak komunitas Muslim yang menderita. Dia gak berkhotbah, tapi dia hadir. Dan kadang, itu lebih penting dari ribuan kutipan ayat yang gak diwujudkan. Satu hal yang sering luput dipahami orang. Gak semua orang ngerti soal strategi branding. Gak semua yang tampil nyeleneh itu liar tanpa arah. Kadang justru sebaliknya, penuh perhitungan. Di dunia hiburan, kontroversi itu komoditas. Hal yang paling gampang viral adalah yang paling bikin orang ribut. Dan disitulah Lady Gaga paham banget cara mainnya. Setiap aksi panggung, kostum aneh, atau simbol mencolok, bukan cuma ekspresi seni, tapi bagian dari desain narasi. Branding personal di zaman sekarang itu bukan soal kelihatan baik, tapi kelihatan kuat. Kalau bisa nyentil emosi massa, bikin dua kubu berdebat, itu malah dianggap sukses. Di belakang layar, ada tim kreatif, manajer citra, analis tren, semua bekerja sama buat satu tujuan, menggiring persepsi publik. Bukan bohong, tapi bukan juga polos. Makanya jangan kaget kalau ada figur yang dicitrakan jadi iblis di mata publik. Bukan karena dia memang setan, tapi karena dunia butuh sosok yang bisa dijadikan panggung moral. Sementara di balik citra itu, kadang tersembunyi niat tulus yang lebih nyata dari para tokoh yang tampil suci di depan layar tapi nihil aksi. Kalau lu sampai titik ini masih nonton, berarti lu termasuk yang mau mikir lebih jauh. Gua gak maksa lu harus suka Gaga, tapi setidaknya, coba deh lihat manusia lebih dari sekadar simbol. Dunia ini gak sesederhana, hitam dan putih. Kadang yang lu kira kegelapan, justru yang paling ngerti gimana caranya jadi terang buat orang lain. Gua mau denger pendapat lu di kolom komentar. Kagum boleh, gak setuju juga boleh. Asal sopan. Karena satu hal yang gua percaya, diskusi jauh lebih sehat daripada sumpah serapah. Oh ya, gua cuma minta lu tekan tombol subscribe dan bagiin video ini di sosial media lu, biar semua orang ikut mikir, dan jangan tolol-tolol amat.